Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rihadatul Nadifa dengan NIM 1905110534 dari program studi bimbingan dan konseling FKIP University of Riau. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan kelompok yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Siska Mardes MPD Kons. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis masalah apa yang sering terjadi di dalam bimbingan kelompok dan bagaimana sih solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Baiklah teman-teman, di dalam kegiatan bimbingan kelompok terdapat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, ada yang anggotanya kurang aktif, pendiam, kurang berpartisipasi, yang berperilaku monopoli, superior, dan tidak menerima pendapat orang lain, bermusuhan satu sama lain padahal mereka satu kelompok. Nah, di dalam video ini saya cukup membahas dua saja permasalahan yang sering terjadi di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Berikut penjelasannya. Selamat memperhatikan dan semoga mengerti. Dua permasalahan yang sering terjadi di dalam kegiatan bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada klien sering diam dan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, yang diam ini diakibatkan mereka tidak mempercayai kelompok yang telah ditetapkan oleh pemimpin kelompok atau konselor tersebut kepada dirinya. Nah, makanya klien tersebut lebih banyak diam dan tidak ingin banyak bicara. Lalu klien tersebut mungkin merasa tidak cocok terhadap kelompok yang telah ditentukan dan ditetapkan. Makanya ia hanya diam dan tidak tahu harus mulai bicara dari mana begitu. Dan ketika mengikuti bimbingan kelompok, mungkin klien tersebut kebanyakan diam dikarenakan mereka tidak percaya diri ketika akan mengemukakan suatu pendapat, mengemukakan suatu permasalahan begitu. Nah, itulah penyebab kliennya itu sering diam ketika ikut kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, solusi apa sih yang tepat untuk permasalahan ketika anggota kelompok pada diam dan tidak berpartisipasi ketika mengikuti bimbingan kelompok ini? Jadi, konselor tersebut atau pemimpin itu bisa dengan memecahkan keheningan yang terjadi di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Ketika misalnya lagi bertukar pikiran di dalam kelompok, lalu mereka diam cukup lama dan tidak ada semangat untuk ikut berpartisipasi lagi dalam kegiatan kelompok ini, maka konselor harus bisa memecahkan keheningan di dalam kelompok ini. Dengan cara konselor atau pemimpin kelompok bisa membuka sebuah dialog yang seperti ini. Nah, sepertinya banyak nih di antara anggota ibu semua lagi berpikir apa yang kita bahas barusan. Jadi ibu pengen setelah kalian berpikir ini, kalian mengeluarkan apa yang ada di pikiran kalian atau pendapat apa yang kalian ingin sampaikan di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, jadi di sini pemimpin kelompok atau konselor harus berperan aktif untuk menggandeng atau merangkul semua anggota kelompok untuk tidak diam saja di dalam kegiatan ini. Jadi merangkul untuk harus berpartisipasi dalam kegiatan yang udah diadain. Jadi pemimpin kelompok ini harus merangkul anggotanya untuk aktif. Namun, jika anggota kelompoknya tetap diam saja atau tidak ikut berpartisipasi di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, maka konselor atau pemimpin kelompok itu merangkul mereka untuk fokus terhadap suatu hal yang mereka bahas sama-sama di dalam kelompok tersebut. Nah, bisa juga konselor tersebut atau pemimpin itu melakukan bermain games dengan cara role playing, lalu mereka bisa berfokus kembali dalam kegiatan ini. Baiklah teman-teman, permasalahan yang kedua yang sering terjadi dalam kegiatan bimbingan kelompok ada anggota yang mudah menangis. Nah, jadi banyak nih kita ketemui di dalam suatu bimbingan kelompok. Ada beberapa mereka yang terkadang menangis atau bersedih gitu. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh ketika kita membahas tentang apa yang mereka rasakan. Contohnya seperti perceraian, kematian, perselingkuhan, penyakit. Jadi anggota tersebut atau klien tersebut merasa
dirinya yang lagi dibicarain di dalam bimbingan kelompok tersebut. Makanya dia mudah menangis dan mudah bersedih. Lalu tak perlu khawatir, di dalam bimbingan kelompok ini konselor bisa menyelesaikan solusinya dengan meyakinkan anggota kelompok atau klien tersebut masalah mereka tuh bakal dibahas di dalam kegiatan bimbingan kelompok. Jadi sama-sama membantu membuka wawasan serta pikiran mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan dinamika kelompok. Jadi di sini konselor atau pemimpin kelompok juga bisa melakukan physical touch kepada salah satu anggota kelompok yang menangis tadi. Tetapi dihindari ketika anggota kelompok atau pemimpin kelompoknya tersebut berbeda jenis kelamin, maka itu konselor bisa menyuruh temannya yang sesama jenis untuk melakukan physical touch seperti dengan memegang pundaknya atau menyentuh lengannya untuk menenangkan dirinya gitu. Baiklah teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya pertunjukkan kepada teman-teman semua tentang dua permasalahan yang sering terjadi di dalam kegiatan bimbingan kelompok dan cara penyelesaiannya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!